Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari dua waliullah yang dicintai umat, Kiai Haji Abdul Hamid dan Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya, dan benarkah kedua wali tersebut adalah seorang wali yang memiliki banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Abah Guru Sekumpul. Guru Ijai, atau juga yang biasa dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang berasal dari Pulau Kalimantan. Abah Guru Sekumpul juga merupakan salah satu wali Allah, yang juga dikenal memiliki sejumlah karomah. Selain karena banyaknya pengakuan dari para ulama, beliau juga dikenal memiliki banyak kekeramatan, atau yang biasa disebut karomah. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam hazanah tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus. Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit, sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Mengubah air sungai menjadi bensin. Pada suatu malam di daerah Istanbul, ada seorang pastur yang mobilnya tengah mogok karena kehabisan bensin. Tak ada kios yang buka, dan tempatnya pun jauh dari pemukiman. Tiba-tiba melintaslah mobil yang sedang membawa Abah Guru Sekumpul. Karena terlihat sedang terkena musibah,
akhirnya abah guru sekumpul berhenti, guna menanyakan keadaan sang pastor. Setelah mendengar penjelasan dari sang pastor, akhirnya abah guru sekumpul menyarankan agar sang pastor mengambil air dari sungai. Sang pastor awalnya tak percaya, dikarenakan abah guru sekumpul menyuruhnya memasukkan air sungai ke dalam mobilnya. Tapi keajaiban terjadi saat itu. Setelah di-starter, tiba-tiba mobil sang pastor bisa menyala dan berjalan kembali. Akhirnya, sang pastor pun berterima kasih kepada abah guru sekumpul, dan ia pun bisa pulang ke rumah dengan selamat. Beberapa waktu setelahnya, sang pastor akhirnya memutuskan masuk Islam, dan sampai saat ini ia pun sudah menjadi seorang Muslim. Jasad di rumah tapi ruh berangkat haji. Kisah ini diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan, yaitu Kyai Haji Ahmad Bakri Gambut, atau Guru Bakri, dan Kiai Haji Hudori Martapura. Dari kisahnya, bahwa mereka berdua dengan jelas melihat abah guru sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal, setelah diselidiki, saat itu abah guru sekumpul sedang berada di Martapura. Dan mereka berdua menyakiskan keajaiban ini di waktu yang berbeda, dikarenakan Guru Bakri dan Kiai Hudori berangkat haji di tahun yang berbeda. Mendatangkan hujan. Pada tahun 1982, terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat di sana menjadi cemas. Melihat kondisi tersebut, banyak orang yang datang dan minta doakan kepada Guru Zaini, agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Beliau kemudian menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga, terjadi hujan yang sangat lebat. Jalan menjadi bersih dari genangan air. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Menangkal serangan tiba-tiba. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini menerima tamu. Tamu itu berpura-pura minta air yang didoakan. Ketika berhadapan, ternyata orang itu hendak memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian terduduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya untuk pulang. Barulah dia bisa berdiri dan kembali pulang. Mengetahui dari jarak jauh. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Mengetahui kebakaran di tempat lain. Suatu saat di tengah pengajian, abah guru sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak. Api! Api! Lakas padamkan apinya. Ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Mengetahui keadaan orang lain.
Ada seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton. Jamaah tersebut bernama Guru Muhammad Tatakan. Suatu ketika, ia ingin berangkat, akan tetapi tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam, walaupun itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan Abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Mengetahui profesi orang lain. Ada rombongan dari Pulau Garamadura berkunjung ke rumah Guru Zaini di Sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah guyon, Guru Zaini mampu menyebutkan profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan mukasyafah yang dimiliki Guru Zaini. Menyembuhkan karena tertelan jarum. Ada salah satu karomah dari Abah Guru Sekumpul yang mampu menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisahnya bermula ketika salah seorang cucu dari Kiai Muhammad Binuang saat akan memasang kerudung. Tanpa sengaja, jarum yang sedang digigit ternyata tertelan dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan kesimpulan dokter mengatakan bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang, saat hari itu juga berangkat ke Sekumpul, untuk minta air doa dari Guru Sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi setelahnya. Tiba-tiba perut anak itu terasa mual lalu muntah, dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Keinginannya cepat dikabulkan. Suatu malam di Sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau. Abah Guru Zaini mengatakan bahwa ia kepengen memakan ikan baung. Sedangkan, ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun anehnya, tak lama sesudah itu, ada seorang tamu entah dari mana, yang datang untuk menyerahkan ikan baung yang masih segar. Bertemu Hasan Hussein. Berikut ini adalah kisah karomah Guru Ijai yang sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein di waktu kecil. Kisah karomah Abah Guru Sekumpul ini dinukil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudhori. Guru Hudhori menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai sewaktu kecil sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein. Diketahui, Sayyidina Hasan dan Hussein merupakan cucu Rasulullah. Di dalam mimpinya, Guru Ijai bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein yang membawakannya pakaian jubah. Kemudian, Sayyidina Hasan dan Hussein juga memasangkan sehelai surban di leher Guru Ijai. Setelah itu, Sayyidina Hasan dan Hussein memberikan nama Abah Guru Sekumpul menjadi Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidurnya, Abah Guru Sekumpul menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya mengganti nama Guru Ijai yang dulunya Kusyairi, menjadi Muhammad Zaini. Ternyata, kisah karomah Guru Ijai yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein ini, merupakan sebuah asal-usul pergantian nama beliau yang sekarang. Bioskop menjadi tutup. Dikisahkan, bahwa Abah Guru Sekumpul merupakan anak yang sangat taat sejak masih kecil. Ketika berumur belasan tahun, beliau diajak salah seorang temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Abah Guru Sekumpul pun mengiyakan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau. Tidak terasa mereka berjalan, tiba-tiba temannya berhenti tepat di depan sebuah bioskop. Temannya tersebut mengajak Abah Guru Sekumpul untuk masuk bioskop untuk menonton.
Dengan berbagai alasan, Abah Guru Sekumpul mencoba menolak ajakan temannya dengan halus. Karena beliau menolak, akhirnya temannya tersebut memaksa dan menarik tangan Abah Guru Sekumpul. Alhasil beliau pun terpaksa masuki bioskop tersebut, lalu tiba-tiba hal aneh terjadi ketika beliau masuk. Seluruh aliran listrik yang ada di bioskop tersebut tiba-tiba padam tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya pihak bioskop terpaksa menghentikan seluruh acara pada hari tersebut. Akhirnya Abah Guru Sekumpul bersama temannya pun pulang. Keesokan harinya terdapat kabar mengejutkan. Kabar tersebut adalah bioskop yang beliau sempat masuki tersebut dikabarkan ambruk dan rusak parah. Itulah salah satu kisah Abah Guru Sekumpul ketika masih muda. Berangkat ke Tanah Suci. Berikut ini kisah tentang karomah Abah Guru Sekumpul hadiri ibadah haji, walau dirinya berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru Sekumpul yang diketahuinya. Karena semasa Abah Guru Sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru Sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar. Yang mana, Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru Sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah. Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan, untuk menanyakan keberadaan Guru Sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata, bahwa Guru Sekumpul sedang ada di pesantren, dan majelis Sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik Guru Sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah Guru Sekumpul tahun ini berangkat haji? Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru Sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru Sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar Guru Sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang Guru Sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Ruhnya mengajar di pedalaman Papua. Selain pernah membantu masyarakat Palestina, karomah Abah Guru Sekumpul juga pernah dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman Papua. Peristiwa ini hampir mirip dengan karomah Abah Guru Sekumpul yang terjadi di Palestina. Yang mana, peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul. Cerita ini berdasarkan kesaksian langsung dari warga pedalaman Papua. Mereka sangat takjub dengan acara haul Abah Guru Sekumpul. Padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10, tepatnya di tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka kebingungan, karena memang baru pertama kali datang keluar pulau, dan mereka sendiri juga tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Seperti apakah acara haul sekumpul itu? Tanya mereka dengan penasaran. Mendengar ada rombongan haul dari pedalaman Papua, panitia acara kemudian menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul. Para rombongan yang berjumlah puluhan tersebut, kemudian penasaran dengan sosok yang mampu membuat jutaan manusia untuk hadir langsung ke Martapura. Mereka kemudian menanyakan, siapakah sosok yang diperingati, dan seperti apa wujudnya.
Salah satu panitia kemudian menjelaskan, serta menunjukkan salah satu foto dari abah guru sekumpul yang berada di salah satu warung. Para panitia kemudian menunjukkan sambil menceritakan sosok yang sangat mereka hormati itu. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis, sambil memuji kebesaran Allah. Sosok di foto yang ditunjukkan oleh seorang panitia itu, ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak kebaikan di tanah kelahiran mereka, yakni di pedalaman Papua. Mereka lalu kembali ke makam abah guru sekumpul, dan kemudian meminta maaf kepada sang waliullah tersebut. Abah guru sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Akan tetapi menurut kisahnya rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Tidak hanya itu, beliau juga memberi mereka ongkos pulang pergi, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Memanggil dari jarak yang jauh. Ada seseorang yang bernama Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar. Ia berasal dari Pulau Jawa, dan baru tinggal di Kalimantan Selatan. Di sana, beliau kemudian mengajar di pesantren Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya. Begitu tinggal di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, lantaran dulunya ia dari kalangan orang kaya. Karena tidak kerasan, kemudian ia pulang ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada abah guru sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar abah guru sekumpul. Kemudian dibukakanlah jendela, dan Habib Soleh disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun ia tetap melaksanakan perintah dan berteriak sebanyak 3 kali. Seperti kebiasaan abah guru ketika menerima tamu, Habib Soleh pun disuruh menginap semalaman. Habib Soleh saat itu tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan abah guru sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam. Sehabis subuh berjamaah dan membaca wirid, beliau baru bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi, Habib Soleh diajak ziarah ke makam Habib Basiri oleh abah guru sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat. Abah guru sekumpul kemudian berkata, "Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, dan si Habib pun disuruh turun. Dan abah guru saat itu tetap berada di dalam mobil. Ternyata benar. Istri Habib Soleh turun dari pesawat yang mendarat tadi. Ia langsung dibawa masuk ke dalam mobil abah guru. Setelah ditanya apa alasannya kembali ke Banjarmasin, istri Habib Soleh kemudian menjelaskan. "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggilku 3 kali. Seketika itu, saya langsung bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Sejak saat itu, Habib Soleh pun tidak lagi meragukan guru sekumpul. Dan sampai sekarang, Habib Soleh beserta istrinya tinggal di Martapura. Merubah air menjadi BBM. Kisah berikut ini adalah karomah abah guru sekumpul yang disaksikan langsung oleh mantan pastur. Kisah karomah beliau ini langsung diceritakan oleh sang mantan pastur, yang kini sudah masuk Islam. Pernah ada pengalaman aneh atau yang bisa disebut karomah dari abah guru sekumpul saat itu. Kami rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo. Pada tengah malam di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar, saya menyetir mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara, abah guru sekumpul dan rombongan lainnya di mobil lain yang berada di belakang kami. Kata mantan pastor itu. Ia menceritakan, begitu tiba di kawasan Astambul, mobil yang ia setir tiba-tiba mogok. Sadarlah mantan pastor itu, jika mobilnya saat itu sudah kehabisan bensin.
Saat tengah malam itu, sudah tidak ada lagi kios bensin yang buka. Tak berapa lama, tibalah mobil di belakang yang membawa Abah Guru sekumpul. Beliau keluar mobil dan bertanya kepada kami. Ujar mantan pastor menjelaskan. Ada apa nak? Tanya Abah Guru sekumpul. Kehabisan bensin Abah. Ujar mantan pastor itu. Coba cari ember. Perintah Abah Guru sekumpul. Mendengar perintah Abah Guru sekumpul itu, mantan pastor itu mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk terparkir dan terdapat sopirnya. Apakah Anda punya ember? Tanya mantan pastor itu. Ada nak. Jawab sang supir. Ia pun kemudian meminjam ember itu, dan dibawalah ke hadapan Abah Guru sekumpul. Ambil air ke sungai. Perintah Abah Guru sekumpul. Sang mantan pastor itu pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul, guna mengambil air. Masukkan air itu ke tangki bensin. Perintah Abah Guru sekumpul lagi. Meski agak bingung, sang mantan pastor itu tetap menuruti saja perintah Abah Guru sekumpul. Masih kurang? Tanya Abah Guru sekumpul. Sang mantan pastor itu hanya bisa mengangguk, mendengar perintah dari Abah Guru sekumpul itu. Tambahi lagi 2 ember. Tandas beliau. Setelah semua air dimasukkan, sang mantan pastor itu kemudian diperintahkan menstarter mobilnya. Sungguh ajaib. Mesin mobil bisa hidup dan penunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Rombongan pun melanjutkan perjalanan berkat karomah Abah Guru sekumpul, yang mampu mengubah air menjadi bensin. Sebelumnya, Abah Guru sekumpul berpesan, jika sudah sampai ke rumah, buang kembali air itu dari tangki bensin. Diketahui, Abah Guru sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942. Atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah. Kampung kelahirannya berada di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama dari Abah Guru sekumpul diambil dari nama tempat beliau yang berada di Kelurahan Sekumpul. Ayah beliau bernama Abdul Goni, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman. Sedangkan, ibunya bernama Hajah Masliyah, binti Haji Mulia, bin Muhyiddin. Abah Guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini, bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman, bin Muhammad Said, bin Abdullah, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad, bin Abdullah Al-Banjari. Abah Guru sekumpul dikenal memiliki pengajian yang setia dihadiri ribuan jamaahnya. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shoroh. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau qasidah, yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar tahun 1980-an, Abah Guru sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang,
sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Lokasi baru itu kemudian dinamakan Kompleks Ar-Raudhah. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudhah di Masjid Nabawi Madinah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Abah Guru Sekumpul mengalami sakit pada ginjalnya, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada 10 Agustus 2005, Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Guru Sekumpul kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, di dekat Musola Ar-Raudhah, Kalimantan Selatan. Demikian kisah karomah Abah Guru Sekumpul yang mampu mengubah air menjadi bensin. Mbah Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar. Beliau lahir pada tahun 1333 Hijriah, bertepatan dengan 1914 Masehi. Beliau dilahirkan di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumbergirang. Sebuah pedukuhan yang terletak di tengah kota Kecamatan Lasem. Begitu lahir, bayi itu diberi nama Abdul Muthi. Itulah nama kecil beliau hingga remaja, sebelum berganti menjadi Abdul Hamid. Abdul Muthi kecil biasa dipanggil Dul. Tapi, seringkali panggilan ini diplesetkan menjadi Bedudul karena kenakalannya. Muthi memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Nakalnya luar biasa, tutur Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau. Tapi nakalnya Muthi tidak seperti anak-anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Muthi adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai sudah dipandang sangat luar biasa. Sebab, sehari-hari dia jarang di rumah dan suka bermain di luar. Hobinya adalah bermain sepak bola dan bermain layang-layang. Beliau juga bisa disebut bola mania, alias gila sepak bola, dan ayahandanya tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur, walaupun tidak ditinggalkan sama sekali. Dia mengaji kepada Kiai Haji Maksum, ayahanda Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta, dan Kiai Haji Baidowi. Yang mana, mereka berdua adalah dua pentolan ulama Lasem. Ketika mulai beranjak remaja, dia mulai gemar belajar kanuragan, semacam ilmu kesaktian bela diri. Belajarnya pun cukup intensif, sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Tutur Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan. Meski begitu, sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali, atau setidaknya orang besar. Ketika diajak pergi haji oleh sang kakek, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, Jember, Muthi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Pada usia sekitar 12 hingga 13 tahun, Kiai Hamid muda dikirim ayahandanya, Kiai Haji Abdullah Umar, ke Pondok Kasingan, Rembang. Maksud ayahandanya, untuk meredam kenakalan Kiai Hamid muda. Dia tidak lama di pondok ini. 1 atau 1,5 tahun kemudian dia pindah ke Pondok Tremas, Pacitan. Pondok pesantren pimpinan Kiai Haji Dimyati cukup besar dan berwibawa. Dari pondok ini terlahir banyak kiai besar. Di antaranya, adalah Kiai Haji Ali Maskum Yogyakarta, mantan Rais Am PBNU, Kiai Haji Masduki Lasem, Kiai Haji Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Haji Harun Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren inilah beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman dari orang tuanya, hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul. Walau begitu, tidak membuatnya lantas patah arang. Dia tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun.
Hingga pada akhirnya, beliau mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Setelah 12 tahun belajar agama di Pondok Termas, Kiai Abdul Hamid dipinang oleh pamannya sendiri, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dikawinkan dengan putrinya, Nyai Hajah Nafisah. Konon, Kiai Ahmad pernah menerima pesan dari ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, supaya mengambil Hamid sebagai menantu. Sang kakek mengingat keistimewaan-keistimewaan yang sudah nampak pada saat Kiai Hamid masih muda. Antara lain, saat pergi haji dulu, dia bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sayang, sang kakek tak sempat melihat pernikahan itu karena lebih dulu dipanggil Sang Maha Kuasa. Seperti disebut dalam surat undangan, akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 12 September, tahun 1940 Masehi. Atau bertepatan dengan tanggal 9 bulan Syaban, tahun 1359 Hijriah. Acara tersebut dilaksanakan selepas zuhur pukul 1, di Masjid Jami, sekarang Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Namun, rencana tinggal rencana. Pada waktu yang ditentukan, para undangan sudah berkumpul di Masjid Jami, namun rombongan pengantin pria tak kunjung muncul hingga jam menunjuk pukul 2. Terpaksa acara melompat ke sesi berikutnya, yaitu walimah di rumah Kiai Ahmad Kusyairi, di Kebonsari, Kompleks Pesantren Salafiyah. Di sana, orang-orang kembali dibuat menunggu. Ternyata, rombongan pengantin pria baru datang sore hari, setelah acara walimah rampung dan para undangan pulang semua. Ternyata, para rombongan menyempatkan ziarah terlebih dahulu. Mereka ziarah terlebih dahulu ke Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Ampel. Apa boleh buat, akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan, dan hanya disaksikan para handai tolan. Sejak pernikahan itu, Kiai Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya. 5 atau 6 tahun kemudian, Kiai Ahmad Kusyairi pindah ke Jember, lalu pindah ke Glenmore, Banyuwangi. Tinggallah kini Kiai Hamid bersama istrinya saja. Beliau berdua, kini harus berjuang secara mandiri, mengarungi samudera kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina. Untuk menghidupi diri dan keluarga, Kiai Hamid berusaha apa saja. Dari jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai, sampai menyewa sawah, dan berdagang spare part dokar. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan. Makan nasi dengan kerupuk, atau tempe panggang, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terkadang, sarung yang sudah menerawang karena sudah usang, masih dipakai beliau, dengan cara dilapisi kain surban supaya warna kulitnya tidak kelihatan. Akan tetapi, Kiai Hamid tak kenal putus asa, beliau terus berusaha dan berusaha. Kiai Hamid dikenal sebagai sosok yang rajin belajar. Beliau sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan, setelah berkeluarga di Pasuruan, ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai kegiatan rutinan. Setiap sore, menjelang maghrib hingga ba'da sholat Isya, beliau selalu menghadiri pertemuan pengajian dengan metode Mudzakarah, yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Syaihon. Dalam pengajian tersebut, juga dihadiri oleh para ulama, yang spesifik membahas diniyah. Kitab yang dibahas adalah kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini, Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara, untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid mulai tampak, meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid sudah ada. Kala itu, beliau belum terlibat dalam kegiatan pesantren Salafiyah, meski tinggal di kompleks pesantren. Di tengah hidup yang memprihatinkan itu, beliau mulai punya santri 2 orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah. Beliau juga mulai menggelar pengajian di berbagai desa, di Kabupaten Pasuruan.
Sekitar tahun 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah bin Yasin, sang pengasuh pondok Salafiyah, Kiai Hamid dipercaya sebagai guru besar pondok. Sementara Kiai Haji Akip Yasin, adik Kiai Abdullah, saat itu menjadi pengasuh pondok. Meski demikian, secara de facto, Kiai Hamidlah yang memangku seluruh kegiatan pondok itu. Mulai mengurusi hal remeh, hingga hal penting beliau kerjakan semua. Hal tersebut lantaran Kiai Akip yang muda itu, masih belajar di Lasem. Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol, dalam membina pondok Salafiyah. Sebab, saat itu sangat sedikit santrinya. Para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural, tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat, tapi pergerakan peningkatan itu pasti. Terus bergerak dan bergerak, hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri, dan harus dibangun kamar yang baru. Pada saat itu, jumlah santrinya sudah mencapai ratusan orang. Mereka kini memenuhi ruang-ruang pondok yang lahannya tak bisa diperluas lagi, karena terhimpit rumah-rumah penduduk. Hingga pada akhirnya, terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Perkembangan fenomenal terjadi pada pribadi beliau. Dari semula yang hanya dipanggil haji, lalu diakui sebagai kiai. Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Tamunya semakin lama semakin banyak. Terutama setelah wafatnya Habib Ja'far bin Syaihon As-Segaf, wali terkemuka Pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritual Kiai Hamid, sekitar tahun 1954, sinarnya semakin membesar dan membesar. Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai wali beberapa tahun kemudian, sekitar awal 1960-an. Pengakuan akan kewalian itu kian meluas dan meluas, hingga akhirnya mencapai taraf muttafaqun alaih, atau disepakati semua orang, termasuk di kalangan mereka yang selama ini tak mudah mengakui kewalian seseorang. Ketika Kiai Hamid mulai berkiprah di Pasuruan, tak sedikit orang yang merasa tersaingi. Terutama ketika beliau menggelar pengajian di kampung-kampung. Maklumlah, beliau seorang pendatang. Ada kiai setempat yang menuduh beliau mencari pengaruh, dan menggerogoti santri mereka. Padahal, Kiai Hamid mengajar di sana atas permintaan penduduk setempat. Ibarat kata pepatah Jawa, becik ke titik, olo ke toro, lambat laun beliau dapat menghapus kesan itu. Bukan dengan rekayasa, atau politik pencitraan yang canggih, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Dengan tetap berjalan lurus, dan terutama dengan sikap tawadu, kehadiran beliau akhirnya dapat diterima sepenuhnya. Bahkan, mereka menaruh hormat pada beliau, justru karena sikap tawadu itu. Beliau memang orang yang sangat rendah hati. Kalau menghadiri suatu acara, beliau memilih duduk di tempat orang-orang biasa, yaitu di belakang, bukan di depan. Kiai Hamid selalu bersembunyi di pojokan kalau ada acara. Kata Kiai Hasan Abdillah. Beliau bersikap hormat pada siapapun. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat, semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu, sehingga tak ada yang merasa disepelekan. Yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya. Penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama, juga tingkah lakunya. Kata mantan Menteri Agama, Profesor Dr. Mukti Ali, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Termas. Beliau sangat menghormati pada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah bertamu, beliau sendiri yang mengambalkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya.
Padahal tamunya itu lebih muda daripada usianya. Sikap tawadu itulah yang menjadi rahasia dari keberhasilan beliau. Karena sikap inilah, beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari orang biasa, hingga tokoh besar. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat, ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, dan tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Beliau orangnya sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riyadhah, atau latihan yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu, dan kemudian menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riyadhah telah memberi beliau kekuatan hebat untuk mengendalikan amarah. Sebagai contoh, beliau dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal, santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri lain. Sudah malam. Ayo tidur. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah. Kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah, ketika mendapati buah-buahan di kebun beliau, habis dicuri para santri. Tak hanya itu, ayam-ayam ternak beliau juga ludes dipotongi mereka. Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, atau memakannya, berarti bukan rezeki kita. Ujar Kiai Hamid. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Pada suatu ketika, tetangga itu hendak mempunyai hajat. Melihat belum ada persiapan sama sekali, Kiai Hamid menyuruh santrinya membawa kebutuhan keperluan hajatan. Beliau kemudian menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu kapok, tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut, mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riyadhah dan mujahadah yang panjang, atau bahasa lainnya memerangi hawa nafsu, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. Sampeyan tanya saja kepada Kiai Ghafur, beliau ahlinya. Kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Kiai Hamid pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau. Beliau marah lantaran mereka mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdurrahman yang tinggal di sebelah rumahnya. Dan kepada Ustadz Soleh, keponakannya yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit. Terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun, umumnya tak lepas dari penyakit ini. Apakah menggunjing kiai saingannya, atau orang lain? Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, beliau tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sampai Kiai Haji Ali Masyum berkata, "Wali itu ya Kiai Hamid itulah. Beliau tidak mau menggunjing orang lain." Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah soko guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cerminan akhlak Rasulullah, beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja di mana-mana. Dirubung orang kemana-mana.
Beliau dikejar-kejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Pada pukul 3 Sabtu dini hari, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun 1403 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember, tahun 1982 Masehi, menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan, dan Muslim di tempat lain. Pada hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam kompleks pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan meninggalkan umatnya. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Kala itu, umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah. Kebanyakan dari mereka seperti tidak percaya bahwa sang waliullah, Kiai Hamid telah wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil risiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan pelayat. Menjelang asar keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat. Sehingga, tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon, dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan, jamaah yang menyolati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun kota Pasuruan, tetapi terus memanjang ke arah timur, hingga sepanjang 1 kilometer. Umat pun menangis. Pasuruan seakan terhenti, membisu oleh duka yang dalam. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri kota Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar, dan alun-alun kota, memadati ganggang, dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Masyum Yogyakarta, mengangkat tangan. Allahu Akbar. 4 kali dalam sholat jenazah yang kolosal. Setelah sholat asar, Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Jakfar bin Syaihon Assegaf, sang guru, dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, sang mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal, ipar Kiai Hamid. Sebagai waliullah, Kiai Hamid juga dikenal memiliki banyak karomah. Jika berbicara karomah beliau, mungkin tidak akan ada habisnya. Banyak sekali kesaksian yang disaksikan langsung dari para narasumber atas karomah Kiai Hamid. Berikut ini adalah salah satu dari sekian banyak kisah karomah beliau. Dalam buku Siarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara, karangan Dr. Badruddin M. Hai, diceritakan memiliki karomah, atau tahu sebelum kejadian terjadi. Diceritakan, pada waktu tahun 90-an, ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid, sebagai bentuk penghormatan, atau dikenal dengan istilah, salam tempel. Orang yang sowan tersebut ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun, karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang. Sehingga, ia langsung masuk ke rumah Kiai Hamid, dengan membawa selembar uang Rp20.000. Rencananya, sebagian dari uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid, dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.